Pemakan dosa. Di beberapa daerah di Inggris dan Wales pada abad ke-17 hingga abad ke-19, ada sebuah profesi yang terdengar aneh, yaitu sin eater atau pemakan dosa. Mereka dipercaya mampu membersihkan dosa orang yang baru saja meninggal, bukan dengan ritual atau doa, melainkan dengan makan makanan di atas mayat. Caranya begini, keluarga almarhum akan meletakkan roti atau makanan di dada orang yang sudah meninggal, lalu seorang sin eater akan dipanggil. Dia duduk di samping jenazah, membaca doa singkat, dan memakan makanan itu. Menurut kepercayaan saat itu, semua dosa orang yang mati akan berpindah ke dalam tubuh si pemakan dosa, sehingga roh almarhum bisa pergi ke akhirat dengan tenang. Para sin eater terkadang hanya dibayar dengan sepotong roti dan segelas bir, atau koin receh, yang kalau dikonversi sekarang mungkin cuma sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah sekali ritual. Para sin eater ini bukanlah pendeta maupun penyihir, mereka hanyalah orang biasa dari kalangan bawah yang tidak terurus kehidupannya. Profesi ini akhirnya menghilang pada abad ke-19 ketika gereja dan masyarakat mulai menganggap ritual tersebut sebagai praktik sesat. Knocker-upper. Sebelum alarm ditemukan, masyarakat Inggris butuh seseorang untuk memastikan mereka bangun tepat waktu. Dari situlah lahir pekerjaan yang disebut knocker-upper. Orang ini berkeliling kota subuh-subuh, membawa tongkat panjang dari bambu atau kayu, lalu mengetuk jendela rumah pelanggan. Beberapa pengetuk pintu tidak akan meninggalkan jendela, sampai mereka yakin kalau klien telah bangun, sementara yang lain hanya mengetuk beberapa kali kemudian pergi. Pekerjaan ini muncul sekitar abad ke-18 hingga awal abad ke-20, terutama di kota industri seperti Manchester dan London. Bayarannya sangat murah, sekitar 20.000 sampai 50.000 rupiah per minggu. Meski begitu, banyak pekerja pabrik yang bergantung pada jasa mereka karena telat masuk kerja bisa kena denda. Yang menarik, ada knocker-upper yang harus membangunkan sesama knocker-upper lebih dulu agar mereka tidak telat menjalankan tugas. Namun, seiring berkembangnya teknologi, munculnya jam waker membuat profesi ini perlahan hilang. Sekarang, cukup tekan tombol di smartphone dan kita sudah bisa bangun tepat waktu tanpa perlu orang asing yang mengetuk jendela kita tiap pagi. Gong farmer. Di Inggris abad ke-16, ada sebuah pekerjaan yang terkenal sangat menjijikan, yaitu gong farmer. Kata gong saat itu berarti kotoran manusia, jadi bisa ditebak apa tugas mereka, yaitu membersihkan limbah dari toilet umum atau lubang pembuangan. Pada masa itu, toilet modern belum ada. Kotoran manusia ditampung di sumur atau lubang besar yang disebut cesspit. Ketika lubang itu penuh, gong farmer dipanggil untuk mengangkut isinya. Mereka bekerja malam hari, biasanya mulai jam 9 malam sampai dini hari, supaya baunya tidak mengganggu warga sekitar. Dengan sekop, ember, dan gerobak, mereka mengangkat kotoran sedikit demi sedikit, lalu membuangnya di luar kota. Bayarannya sebenarnya lumayan tinggi saat itu. Kalau dikonversi ke sekarang bisa setara 3 sampai 4 juta rupiah per bulan, tetapi pekerjaan ini tetap dianggap hina. Banyak gong farmer menderita penyakit kulit, infeksi, bahkan ada yang mati karena menghirup terlalu banyak gas beracun dari lubang kotoran. Meskipun menjijikan, pekerjaan ini sangat penting. Tanpa gong farmer, kota bisa dipenuhi bau busuk dan wabah penyakit. Namun profesi ini akhirnya hilang seiring berkembangnya sistem pembuangan modern. Whipping boy. Di Eropa abad pertengahan terutama di Inggris, ada sebuah pekerjaan aneh yang disebut whipping boy atau anak cambukan. Pekerjaan ini hanya ada di sekitar istana, khususnya untuk mendampingi pangeran. Jadi di masa lalu, pangeran dianggap sebagai orang suci yang tidak boleh dipukul atau dihukum meskipun ia berbuat salah. Sebagai gantinya, mereka akan menghukum seorang anak lain, yaitu whipping boy, yang sengaja dipilih untuk jadi teman bermain sekaligus pengganti hukuman. Tujuannya agar pangeran merasa bersalah melihat sahabatnya menderita, sehingga kapok melakukan kesalahan. Whipping boy biasanya berasal dari keluarga bangsawan tingkat rendah. Jadi orang tua mereka mengizinkan anaknya bekerja di istana demi kedekatan dengan keluarga kerajaan. Bayarannya tidak selalu berupa uang, tapi status sosial. Anak cambukan sering dapat pendidikan dan fasilitas istana, walaupun harus menanggung rasa sakit dari hukuman yang bukan miliknya. Profesi ini pada akhirnya hilang di abad ke-18 ketika sistem pendidikan bangsawan berubah. Pemburu tikus. Di abad ke-19, terutama di kota-kota besar Eropa, ada pekerjaan unik yang disebut rat catcher atau pemburu tikus. Saat itu, wabah penyakit seperti pes atau Black Death masih jadi momok dan tikus dianggap sebagai penyebab utamanya. Karena itulah profesi ini sangat dibutuhkan. Tugas seorang pemburu tikus sederhana tapi berbahaya. Mereka harus masuk ke got, gudang, atau lorong gelap untuk menangkap tikus sebanyak mungkin. Ada yang menggunakan anjing terlatih, membawa jaring, bahkan ada yang pakai tangan kosong dengan sarung tangan tebal. Bayarannya bervariasi. Biasanya dihitung per ekor tikus yang berhasil ditangkap. Satu ekor tikus bisa dihargai sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah per ekor. Lumayan besar, tapi risikonya juga tinggi. Mereka sering digigit, terpapar penyakit, bahkan ada yang meninggal karena infeksi. Meskipun berbahaya, pekerjaan ini tetap populer hingga awal abad ke-20, sebelum ada racun tikus modern dan sistem sanitasi kota yang lebih baik. Sekarang, kita cuma perlu pakai perangkap atau racun yang murah. Pencicip makanan raja. Di masa lalu, seorang raja punya banyak musuh politik. Salah satu cara paling umum untuk membunuh raja adalah dengan meracuni makanannya. Karena itulah ada sebuah profesi berisiko tinggi yang disebut food taster atau pencicip makanan raja. Tugas mereka sederhana. Setiap kali raja hendak makan, seorang food taster harus lebih dulu mencicipi semua hidangan. Kalau ada racun di dalamnya, mereka
yang akan mati lebih dulu, bukan sang raja. Bayarannya tentu tidak kecil. Beberapa food tester mendapat gaji dan fasilitas layaknya bangsawan. Kalau dikonversi, mungkin setara 10-20 juta rupiah per bulan. Belum termasuk tempat tinggal dan makanan gratis di istana. Namun imbalan itu sebanding dengan risikonya. Setiap kali mereka menyuap makanan, ada kemungkinan itu adalah suapan terakhir dalam hidupnya. Beberapa tokoh terkenal juga memiliki food tester pribadi. Misalnya Adolf Hitler yang punya lebih dari selusin wanita pencicip makanan karena ia paranoid akan diracun. Profesi ini perlahan hilang ketika sistem keamanan makanan semakin maju. Penyala lampu jalan. Sebelum listrik ditemukan dan lampu jalan modern dipasang, kota-kota di seluruh dunia dulunya hanya bergantung pada lampu gas atau lampu minyak untuk penerangan malam. Karena itulah ada sebuah profesi penting yang disebut lamplighter atau penyala lampu jalan. Setiap sore menjelang malam, para lamplighter akan berjalan keliling kota sambil membawa tangga kecil dan obor. Mereka menyalakan ratusan lampu jalan satu persatu. Biasanya mulai dari pusat kota hingga ke gang-gang kecil. Pagi harinya, mereka akan kembali berkeliling untuk memadamkan lampu tersebut. Selain menyalakan lampu, pekerjaan mereka juga termasuk membersihkan kaca lampu, mengganti minyak atau gas, dan memastikan nyala api stabil sepanjang malam. Bayarannya tidak terlalu besar, mungkin setara dengan 2-3 juta rupiah per bulan jika dikonversi sekarang. Tetapi mereka dianggap sangat berjasa, karena membuat kota tetap aman dan terang di malam hari. Profesi ini mulai hilang pada akhir abad ke-19 ketika listrik ditemukan, dan sistem lampu jalan otomatis mulai digunakan. Pengumpul lintah. Pada abad ke-18 hingga 19, dunia medis masih dipenuhi praktik tradisional yang sekarang mungkin terdengar aneh. Salah satunya adalah penggunaan lintah untuk terapi. Dokter percaya bahwa dengan menghisap darah pasien, lintah bisa menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari demam, sakit kepala, hingga gangguan mental. Karena itulah muncul profesi yang disebut leech collector atau pengumpul lintah. Tugas mereka adalah mencari lintah hidup dari rawa, sungai, atau danau. Mereka biasanya berjalan di dalam air dengan kaki atau tubuh terbuka, membiarkan lintah menempel dan mengisap darah. Setelah itu lintah dilepas dan dikumpulkan ke dalam wadah untuk dijual ke apotek atau dokter. Pekerjaan ini mempunyai resiko tinggi. Para pengumpul lintah sering mengalami pendarahan, infeksi, bahkan anemia karena terlalu sering kehilangan darah. Beberapa di antaranya juga menderita penyakit kulit akibat luka gigitan yang tak kunjung sembuh. Meskipun berbahaya, lintah sangat laku keras di pasaran medis Eropa kala itu. Profesi ini akhirnya menghilang setelah pengobatan modern berkembang dan metode medis yang lebih aman ditemukan. Pin setter. Saat ini kalau kita main bowling, pin yang jatuh akan otomatis dirapikan oleh mesin. Tapi sebelum teknologi itu ditemukan, ada sebuah profesi yang disebut pin setter, yaitu orang yang bertugas menyusun kembali pin setelah pemain melakukan lemparan. Pekerjaan ini mulai populer pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Biasanya para pin setter adalah anak-anak remaja yang ingin mencari uang tambahan. Tugas mereka sederhana, mengatur ulang 10 pin bowling ke posisi semula setiap kali bola bowling menjatuhkan pin-pin tersebut, mengganti pin yang rusak dan mengembalikan bola ke pemain. Semua ini harus dilakukan dengan cepat supaya permainan tidak terhenti lama. Bayarannya sangat kecil. Kalau dihitung dengan uang sekarang, mungkin sekitar 15-20 ribu rupiah per game. Profesi ini akhirnya hilang setelah mesin penyusun pin otomatis ditemukan pada tahun 1940-an. Penangis bayaran. Di banyak budaya kuno, tangisan keras dianggap penting dalam upacara pemakaman. Tangisan melambangkan kesedihan mendalam dan juga diyakini membantu roh orang yang meninggal agar bisa tenang. Karena itulah muncul profesi unik yang disebut professional mourner atau penangis bayaran. Pekerjaan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Tugas mereka sederhana, yaitu datang ke pemakaman lalu menangis sekencang dan sedramatis mungkin. Mereka berteriak, bahkan memukul dada atau merobek pakaian untuk menunjukkan kesedihan. Meskipun sebenarnya mereka tidak punya hubungan apapun dengan almarhum. Bayarannya bervariasi tergantung budaya dan status keluarga. Di Romawi kuno, mereka dibayar dengan uang dan makanan. Kalau dikonversi sekarang, mungkin setara 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk sekali acara. Meskipun terlihat aneh, profesi ini masih ada hingga sekarang.